Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Mahsuna dari HES 1 semester 5 dengan NIM 20256121033. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum pidana. Hukum pidana adalah serangkaian aturan yang mengatur pelanggaran serta kejahatan yang mengganggu kepentingan umum. Dalam hal ini adalah badan negara dan setiap masyarakat, dengan memberi hukuman yang bertujuan untuk memberi siksaan. Adapun perbedaan pelanggaran dan kejahatan yaitu, kalau pelanggaran itu perbuatan kecil yang tidak merugikan orang lain tapi hanya merugikan diri sendiri. Sedangkan eh, sedangkan kejahatan yaitu perbuatan besar yang membuat orang lain merasa dirugikan. Sumber hukum yang digunakan yaitu yang pertama KUHP, yang kedua yaitu undang-undang di luar KUHP, contohnya undang-undang terorisme, undang-undang KDRT, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu jurisprudensi, yang keempat yaitu kebiasaan atau living law atau hukum adat. Adapun sifat hukum pidana yang pertama yaitu mengatur kepentingan negara dan masyarakat, yang kedua yaitu kedudukan penguasa negara lebih tinggi dari orang perorangan atau memaksa. Yang ketiga yaitu ada penuntutan berdasarkan hukum yang berlaku. Adapun ruang lingkup hukum pidana berdasarkan waktunya yaitu yang pertama asas legalitas, yaitu tidak ada perbuatan pidana sebelum ada aturan yang mengatur. Yang kedua yaitu asas retroaktif, yaitu hukum tidak berlaku surut. Adapun berdasarkan tempatnya, yang pertama yaitu asas teritorial, berlakunya undang-undang hukum pidana disandarkan pada tempat di mana seseorang melakukan tindak pidana. Yang kedua yaitu asas personal aktif, berlakunya undang-undang pidana itu disandarkan atas kewarganegaraan dari orang yang melakukan tindak pidana. Yang ketiga yaitu asas nasional pasif, tidak memandang tempat atau kewarganegaraan tapi melihat perbuatan. Yang keempat yaitu asas universalitas, kepentingan hukum dari seluruh dunia. Baik, materi yang selanjutnya itu adalah delik. Delik adalah perbuatan yang apabila dilakukan diperbolehkan untuk dihukum atau diberikan sanksi. Adapun unsur delik yaitu yang pertama unsur subjektif dibagi menjadi kesengajaan. Kesengajaan yang dimaksud di sini adalah adanya niat atau persiapan awal untuk melakukan kejahatan dan dia tahu bahwa akan ada akibatnya. Kesengajaan lagi dibagi menjadi dua, yaitu kesengajaan dengan keinsafan pasti, yang dimana melakukan perbuatan lain dengan tujuan lain. Yang kedua yaitu kesengajaan dengan keinsafan atau kemungkinan melakukan perbuatan untuk tujuan lain tapi tidak pasti berhasil. Yang kedua yaitu kealpaan, tidak berhati-hati dapat menduga-duga kelalaian. Adapun unsur objektif yaitu perbuatan manusia, perbuatan aktif atau pasif, perbuatan yang dilarang tapi dilakukan, perbuatan yang jelas dilarang, contohnya itu mencuri, memukul, membunuh. Macam-macam delik. Yang pertama yaitu pelanggaran dan kejahatan. Dalam KUHP baru tidak mengenal perbedaannya tapi disatukan dalam tindak pidana. Yang kedua yaitu cara perumusannya. Cara perumusannya ini dibagi menjadi dua, yaitu delik formil, suatu perbuatan pidana untuk menentukan apakah melanggar dilihat dari seluruh unsur terpenuhi. Yang kedua yaitu delik material, perbuatan dilihat dari akibatnya. Yang ketiga yaitu cara melakukan tindak pidana. Cara melakukan tindak pidana ini dibagi menjadi dua. Yang pertama komisi atau tindak pidana aktif, yang kedua omisi atau tindak pidana pasif. Adapun yang keempat yaitu ada atau tidaknya. Yang pertama yaitu delik mandiri selesai pada satu perbuatan. Yang kedua yaitu delik lanjutan, adanya tindak
adanya tindakan lebih dari satu dan merupakan lanjutan dari tindakan pidana yang pertama. Cara menghukumnya yaitu adalah hakim memilih mana perbuatan yang paling berat. Yang ketiga yaitu delik berkesinambungan, harus selesai tindak pidana tersebut dilakukan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu pemidanaan. Pidana adalah penderitaan yang bersifat khusus. Hukuman adalah bersifat menyiksa. Tujuan diberikan hukuman yaitu yang pertama agar ada perubahan dari pelaku, yang kedua yaitu mengurangi keresahan dalam masyarakat. Kemudian adapun teori-teori pemidanaan. Hakim menggunakan 4 teori. Yang pertama yaitu teori absolut. Tujuan pemberian hukuman adalah bersifat balas dendam. Tidak ada konsep pemaafan yang menganut. Harus dihukum tanpa memikirkan dampak bagi pelaku. Yang kedua yaitu teori relatif. Tujuan hukumannya adalah pembinaan dengan harapan pelaku bisa berubah menjadi lebih baik. Prosesnya dengan cara membina. Yang ketiga yaitu teori gabungan antara teori absolut dan relatif. Yang keempat yaitu teori retroaktif justice, menyeimbangkan hak-hak korban, memulihkan hak-hak korban, yaitu masalah yang tidak sampai ke pengadilan karena adanya musyawarah yang dilakukan antar pelaku dan korban, dan di mana korban sudah memaafkan. Teori ini hanya berlaku untuk tindak pidana ringan dan cara penyelesaiannya di luar pengadilan.